بسم الله الرحمن الرحيم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabil mayamin al muntajabin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait kenon-materian ruh atau kenon-materian nafs. Manusia tidak hanya terbangun oleh dimensi materi saja badannya, namun juga terbangun oleh dimensi non materi, yaitu nafs atau ruhnya, bahkan yang substansi pada manusia dan menjaga identitas manusia adalah nafsnya. Kelanjutan dari pembahasan kita ini, pada sore ini kita akan membahas kekhususan dari nafs. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan kekhususan daripada nafs ini, di dalam surah Al-Mu'minun kita akan temukan ayat yang berbicara tentang proses kejadian manusia. Ada Al-Qur'an ya? Tidak ada yang bawa Al-Quran di sini? Atau minta tolong ambilkan dulu Al-Quran. Dalam surah ya apa? Biar juga tidak ada. Dalam surah Al-Mu'minun terdapat ayat berbicara tentang proses kejadian manusia, di mana manusia pertama dijadikan dari saripati tanah, yang lantas dalam bentuk sperma lalu disimpan di dalam rahim perempuan. Jadi kita buka dulu Al-Quran supaya kita bisa lihat tepatnya ayatnya. Surah Al-Mu'minun Surah Al-Mu'minun itu nomor surahnya berapa? Coba lihat ke di sini, di daftar di sini. Saya tidak terang kulihat. Surah Al-Mu'minun itu nomor berapa surahnya di situ? Berapa? Surah 23 katanya. Jadi sebelum sudah nih, kita cari surah 23. Iya, kan kasih surah 23.
Jadi dia surah 23 ya sudah kita dapati surah 23. Nah, dia mulai ayat 12 ya. Ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah ciptakan manusia dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan. Kemudian kami menjadikannya nutfah, sperma. Fi qararim makin, di dalam tempat yang kokoh, dalam rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqa wa khalaqnal 'alaqa mudghah wa khalaqnal mudghata izaman wa kasawnal izama lahma. Nah, sampai di sini dijelaskan prosesnya adalah tahapan-tahapan materi. Kemudian kami menjadikannya sperma, itu segumpal darah, lantas segumpal darah itu menjadi segumpal daging, lantas segumpal daging itu menjadi tulang. Kemudian kami bungkus tulang itu daging, lantas kami menjadikannya ciptaan lain. Nah, di sini menjadikannya ciptaan lain ini seolah-olah mengisyaratkan sudah berdimensi non materi. Kalau sampai tadi kami membungkus tulang itu daging, itu sampai masih tahap materi. Namun summa ansha'nahu khalqan ahar, kemudian kami menjadikannya ciptaan lain. Di sini sudah mengisyaratkan dimensi non materi. Sampai di sini Tuhan Fatabarakallahu berfirman, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi Allah memuliakan dirinya karena ia adalah sebaik-baik pencipta atau paling baik pencipta. Nanti ketika sudah menjelma suatu dimensi yang akan membuat manusia berdimensi non materi, barulah Tuhan memuji dirinya sebagai sebaik-baik daripada pencipta. Olehnya dimensi asli manusia sebenarnya adalah ruhnya. Kemuliaan dan kebesaran manusia bukan bergantung pada jisim, tidak bergantung kepada badannya, tapi bergantung kepada nafs atau ruhnya. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang kekhususan daripada ruh. Badan sebagaimana yang kita bisa lihat secara penginderaan senantiasa mengalami perubahan. Kecil tumbuh menjadi besar, besar dewasa lantas menua, dan pada akhirnya ketika sudah tidak bersama ruh lagi, badan pun akan hancur. Badan akan terurai di dalam tanah.
Sebagian manusia apa istilahnya, dipertahankan badannya, ya, dipertahankan badannya seperti mumi-mumi itu, tapi sudah tidak punya daya hidup. Jadi meskipun dipertahankan badannya, tapi sudah tidak punya daya hidup dan juga mengalami perubahan. Lambat atau cepat, kalau dia dilanda oleh sesuatu dari luar, itu akan membuat hancur, akan membuat kemusnahan, ya. Taruhlah misalnya kalau terjadi banjir, ya, lantas mengena mayat-mayat yang sudah dimumi ini, ya, dia akan menjadi hancur. Tapi ruh salah satu kekhususannya, karena ia non materi, ya, dia tidak akan mengalami kehancuran. Perubahan ruh juga bukan dikarenakan pengaruh materi, ya. Jadi ruh tidak mengalami perubahan karena makanan, minuman, tetapi ia mengalami perubahan karena pengaruh yang berhubungan dengan ruh, seperti ibadah, ya, seperti akhlakul karimah, akhlak mulia, ya. Tentunya juga sebaliknya, ya, ruh akan mengalami pengaruh perubahan karena meninggalkan ibadah, ya, berakhlak buruk. Jadi perubahannya tidak dalam bentuk besar kecil misalnya, ya. Seperti badan bisa menjadi besar. Ketika juga tua, ya, sepertinya semakin mengecil lagi manusia ketika tua, ya. Oleh sebab itu ruh dibangun oleh suatu dimensi yang non materi juga, seperti ilmu, ya, ma'rifat. Ilmu dari segi kewujudan, bukan dari segi epistemologi. Jadi pengetahuan itu bisa ditinjau dari sudut pandang epistemologi, di mana berbicara tentang nilai ilmu di sini. Kalau kita membahas ilmu dari sudut pandang epistemologi, berbicara tentang nilai ilmu, kebenarannya, kesalahannya. Tapi kalau dari segi kewujudan, ya, pembahasannya ontologi. Nah, ilmu dari segi pembahasan ontologi itu dibuktikan dia bukan tentunya materi, ya. Karena itu seseorang, ya, semakin bertambah pengetahuannya, semakin bertambah ilmunya, tidak semakin misalnya bertambah massa atau berat daripada otaknya atau akalnya, ya, tidak seperti itu, ya. Jadi ilmu dari sudut kewujudan, sesuatu yang non materi. Sekiranya misalnya dia materi, kalau kita mempersepsi api, ya, api
niscaya efek api materi di luar mestinya juga punya efek api di dalam benak kita. Efek api di luar memunculkan panas. Ya. Tapi kalau efek api yang kita persepsi di dalam benak kita hanya memberikan pengetahuan kemahiyahan api, tapi tidak memberi efek kewujudan api seperti api yang di luar. Ya. Jadi kehususan daripada nafs, dia adalah non materi, dan kalau kita mau bahasakan sebagai konsumsinya juga itu non materi. Jadi kita memberi santapan pada nafs atau ruh ya adalah hal-hal yang non materi, seperti ilmu, ya, seperti ma'nawiyah, ibadah, dan hal-hal yang lain. Itu apa istilahnya, ruh. Dalam sebuah riwayat akan kita temukan di mana Nabi suci Islam sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang-orang yang terbunuh di dalam perang Badar, ya, di dalam perang Badar itu berbicara, ya. Beliau berbicara, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kalian menemukan apa yang Tuhan kalian janjikan haqqan, yakni secara hakiki, secara benar. Nah, ternyata masyarakat, khususnya masyarakat Arab yang tentunya tidak beragama, baik itu Yahudi maupun Nasrani, karena kan agama Yahudi dan Nasrani itu tentu memiliki pandangan dan pengajaran tentang hari akhirat, tentang kehidupan sesudah kematian. Karena itu sebagian daripada sahabat ketika menyaksikan Nabi berbicara dengan mayat-mayat tersebut, badan-badan mereka yang tergeletak di padang Sahara Badar, mereka berkata, wahai Rasulullah, mereka itu sudah mati, bagaimana engkau berbicara kepada mereka? Nabi kemudian berkata, innahum asma'u minkum, sesungguhnya mereka itu lebih mendengar daripada kalian. Kalau kita ini masih terhalang dengan kemampuan indera materi kita, kita masih memakai wasilah melihat mata, memakai wasilah mendengar telinga, memakai wasilah mencium hidung. Karena semua wasilah ini sesuatu yang materi, maka mempunyai keterbatasan kematerian. Saya misalnya di balik tembok ini tidak bisa lagi lihat. Kalau ada suara kecil tidak masuk pada frekuensi yang bisa didengar telinga, saya tidak bisa dengar. Demikian pula yang lainnya dari kemampuan indrawi kita. Tapi jiwa sesudah lepas dari
penjara badan materi, dia mengalami kebebasan. Dengan kebebasan demikian ini, maka kemampuannya mendengar, melihat, mencium itu lebih hidup, lebih kuat. Makanya Nabi mengatakan, innahum asma'u minkum, sesungguhnya mereka itu lebih mendengar daripada kalian. Karena melihat, mendengar dan menciumnya tidak lagi dengan perantara benda-benda atau alat-alat materi, anggota-anggota tubuh yang materi. Jadi langsung dari penyaksian alamnya, alam misali, alam kubur, ya. Ada juga riwayat menjelaskan bahwasanya manusia kalau dia bersama tubuhnya ini, dia masih tidur, dalam keadaan tidur, ya. Tapi kalau dia sudah mati, tidak lagi beserta tubuhnya, ya dia justru hidup, dia justru sadar, dia justru semakin bertambah kemampuan mengetahuinya, ya. Dalam riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukil bahwa beliau berkata, an-nasu niyamun. An-nasu niyamun. Ada dari pesantren di sini sebelumnya? Siapa yang dari pesantren? Tidak ada. Yang putri. Siapa dari pesantren? Bisa bahasa Arab? Ya sedikit-sedikit bisa lah kan. Kalau saya mengatakan an-nasu niyamun, manusia tidur. Fa idza matu, maka ketika mati, intabahu, baru dia bangun, baru dia sadar. Tentunya bukan dimaksudkan tidur seperti yang kita alami itu, tidur, ya. Maksudnya tidak memiliki kesadaran terhadap selain alam materi ini, ya. Jadi kebanyakan kita ini tidak memiliki kesadaran selain alam materi ini. Alat persepsi pengetahuan kita terbatas penginderaan saja, mengindrai. Fa idza matu, ketika sudah terpisah dari badan, baru kita punya kesadaran terhadap yang bersifat non materi, malakut, ya. Kita semua punya perbuatan itu pada dasarnya punya malakut. Tidak ada yang istilahnya bernilai kosong, ya. Kebaikan punya nilai, keburukan punya nilai, ya. Malakut maksudnya sesuatu yang bersifat batin, bersifat tidak terindrai, ya. Kalau sudah mati baru menyaksikan hasil dari
keimanan hasil dari pengetahuan, hasil dari perbuatan. Jadi misalnya keimanan itu punya malakut. Keimanan kita punya malakut. Malakutnya kalau dia tauhid, cahaya. Maksudnya cahaya juga di sini bukan yang terindah ini, ya. Jadi seorang yang memiliki keimanan benar berbeda dengan seseorang yang tidak mempunyai keimanan yang benar atau yang disebut kafir. Beda dia punya nafs. Ya. Demikian pula pengetahuan itu menambah cahaya daripada ruh. Kenapa misalnya dikatakan ma'rifatullah adalah ilmu yang paling tinggi? Karena ma'rifatullah memberikan cahaya pada nafs. Beda dengan ma'rifat misalnya yang mungkin mempunyai juga cahaya, karena kalau didasari dengan keimanan semua ma'rifat bisa memberikan cahaya. Tapi paling bercahaya, paling tinggi, paling agung ma'rifatullah. Nah, demikian pula perilaku perbuatan kita punya malakut. Kalau kita berhati bersih dan perbuatan-perbuatan kita adalah keluar dari hati bersih ini, maka ia pun akan menghasilkan cahaya-cahaya malakutiah terhadap nafs. Sebaliknya, kalau kita tidak berhati bersih, berhati kotor, dan perbuatan-perbuatan yang keluar dari hati kotor ini adalah perbuatan, ya, kalau ditinjau dari segi syariat dosa, ditinjau dari segi akhlak adalah perilaku jelek, buruk, maka ia juga akan menghasilkan kegelapan-kegelapan dan kekotoran-kekotoran pada nafs. Nah, sekarang ini kita tidak menyaksikan malakutnya kita. Jadi kita tidak menyaksikan nafs kita dengan apa yang dia sudah ciptakan bagi dirinya. Kalau kita punya jisim ini, ketika kita lahir sudah ada bentuknya, dan itu tidak ada andilnya kita membentuknya. Kan tidak ada andilnya kita, tidak ada perannya kita membentuk kita punya badan ketika lahir. Nafs ketika dia awal dilahirkan, ia bagaikan lembaran yang kosong. Di situ tidak ada malakah baik dan tidak ada malakah buruk. Maksudnya tidak ada sifat-sifat melekat, ya. Dan tidak ada juga pengetahuan, tidak ada ma'rifat, bahkan keimanan tidak ada. Makanya kan ada riwayat mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya.
Jadi setiap bayi ketika lahir itu dalam kondisi fitrah, bersih. Bersih tapi tidak ada juga malaka yang baik, tidak ada juga malaka buruk. Jadi tidak punya istilahnya sifat-sifat malaka. Tidak punya perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi dirinya. Hingga kedua orang tuanya yang membentuk dia. Kalau di dalam riwayat ini mengatakan yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Sehingga kedua orang tuanya ini yang bisa membentuknya, apakah dia Yahudi, apakah ia Majusi, apakah ia Nasrani. Jadi peran terdidik itu, dididik itu, dibentuk itu ya besar juga pengaruhnya dari orang tua. Selama si anak ini belum sempurna dia punya akal, ya. Jadi dia bersih, tapi ada potensi padanya yang menjelaskan Al-Quran, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan terhadap nafsu itu fujur, kecenderungan atau potensi berbuat buruk, wa taqwaha, dan juga kecenderungan kepada ketakwaan, kecenderungan pada perbuatan baik. Setiap terjelma dari dirinya nanti perbuatan atau amali baik, itu akan perlahan-lahan menyediakan malakah pada dirinya. Sebaliknya kalau terjelma dari dirinya perilaku dan perbuatan buruk, perlahan-lahan juga akan menciptakan ya sifat malaka yang buruk pada dirinya. Semakin berulang perbuatan ini, ini nanti semakin akan tersifati oleh dia. Sejauh ini misalnya yang bisa kita jelaskan bagaimana terjelmanya malaka nafsani itu pada diri seseorang, ya. Jadi nafs sesuatu yang non materi, ya. Ketika manusia meninggal, makanya nafsnya ini tidak musnah, bahkan nafsnya ini nanti mempunyai kewujudan, mempunyai bentuk, mempunyai rupa, ya. Kalau kita secara fisik badan ini rupanya adalah insani, rupa kita ini adalah insani, manusia, ya. Dan rupa insani ini secara fisik ini adalah paling baiknya rupa yang dicipta Tuhan. Laqad khalaqnal insan fi ahsani takwim. Jadi manusia itu dicipta Tuhan sebaik-baik bentuk dia. Nah, apakah kita nanti berupa insani ataukah tidak, itu ditentukan oleh malakah ini, malakah nafsani ini. Jadi jangan pikir bahwasanya amaliyah, perbuatan, pengetahuan, keimanan tidak punya pengaruh dalam membentuk nafs kita. Justru inilah yang berpengaruh membentuk rupa nanti nafs kita.
Jadi pada dasarnya yang membentuk rupa nanti di hari akhirat atau sebelum hari akhirat, yaitu alam barzakh, yakni manusia sendiri. Kita mau berupa manusia nanti ataukah berupa selain manusia, itu hasil daripada kita sendiri di dalam menciptakan rupa batin kita. Nah, jadi sebagaimana kita sudah jelaskan, ada potensi syahwiyah pada manusia kan, syahwiyah atau syahwat, dan ada potensi sabuiyah, namanya sabuiyah, ya, dan potensi syaitaniyah, Kapan kita bisa berupa insani? Kalau kita bisa menafikan, ya, rupa-rupa ini semua dari diri kita. Syahwiyah itu diwakili oleh binatang-binatang disebut bahimiyah. Jadi jelmaannya itu diwakili oleh binatang-binatang yang disebut bahimiyah, seperti sapi, kambing, kuda, onta, dan hewan-hewan seperti itu lainnya. Dalam artian ia di dalam berbagai pikiran dan perbuatannya seputar makan, minum, menikmati kelezatan, ya, seputar itu. Tidak lebih daripada itu. Dulu kalau kita misalnya berpikir kehidupan ini hanya melewati misalnya kuliah. Kenapa kuliah? Supaya dapat gelar sarjana, dapat ijazah sarjana. Untuk apa ijazah sarjananya? Supaya bisa dapat pekerjaan bagus. Untuk apa pekerjaan bagus? Supaya bisa menghasilkan uang banyak. Untuk apa uang banyak? Supaya bisa beli rumah, beli kendaraan, pergi bersenang-senang, kawin, ya, beranak pinak dan lain sebagainya. Ini kan kalau kita lihat gambarannya hanya pada dimensi kenikmatan saja, kelezatan saja. Jadi tidak melebihi sebenarnya seperti hewan-hewan bahimia ini, ya, yang pengennya makan, minum, tidur, kawin-mawin, beranak pinak dan lain sebagainya. Tidak melebihi dari itu, ya. Kalau orang yang seperti ini pikirannya terhadap kehidupan, dia susah diajak berkorban, ya, susah diajak berjihad. Makanya yang banyak melakukan jihad itu di dalam Islam adalah mereka yang justru tidak punya pikiran yang seperti tadi ini, yakni hanya berpikiran seputar memperkaya diri, mendapat jabatan dan lain sebagainya, ya. Itu bahimia. Kalau manusia menyipati salah satu daripada
hewan bahimia, nanti dia punya rupa batin tidak akan murni sebagai manusia, tapi bisa dalam rupa daripada hewan bahimia itu, ya. Tapi dia juga mempunyai dimensi insani, dia juga tetap manusia, tidak 100% mengalami perubahan sebagai hewan atau binatang tersebut, kan? Kalau kita ini misalnya berganti kemahiyahan kita 100% dari manusia menjadi hewan, itu bukan penderitaan, tak menderita orang. Kalau kita ini misalnya manusia 100% berubah dari sebagai manusia mahiyanya menjadi salah satu hewan, misalnya taruhlah menjadi kera atau kambing, ya, atau sapi, menjadi sapi. Sapi sebagaimana sapi tidak menderita dia di dalam kesapiannya, kan? Ya. Jadi sapi dalam kesapiannya itu tidak menderita. Kalau kita misalnya berubah sapi 100%, yakni kita sapi dalam kesapian, itu tidak menderita. Yang membuat kita menderita, kita tetap manusia tapi berdimensi kesapian juga, ya. Kita manusia tapi berdimensi kekambingan juga, ya. Jelmaan rupa kita tetap dikenali sebagai manusia, tapi kok ada juga misalnya tanduk-tanduknya, ya kan? Ya, kok ada juga tanduk-tanduknya, kan seperti itu, ya. Itu kalau dia bahimia. Tapi bisa saja dia di samping bahimia, dia juga sabuiyah. Itu sabuiyah yakni hewan ganas, hewan pemangsa hewan lain, seperti singa, harimau, ular, ya. Jadi kalau tadi itu selain berpikir cuma makan, minum, tidur, kawin mawin, beranak pinak, ditambah lagi menyakiti orang lain, merampas hak orang lain, mencuri barang orang lain, ya, dan lain sebagainya. Jadi dia tidak berupa cuma bahimia saja, ditambah lagi rupa sabuiyah kayak singa ini. Jadi rada-rada ada tanduknya, dikenali juga sebagai manusia, ada juga taringnya, ya, ada juga taringnya. Tangannya misalnya ada juga cakarnya. Jadi betapa jelek mukanya toh. Ya, tadi ini kita punya fisik, kalau dibawa di hutan paling gagah pasti, ya. Jadi kalau kita ini kalau dibawa ke hutan, ya kita paling gagah di hutan itu, paling sempurna kita punya diri. Jadi semua kita ini adalah paling baiknya ciptaan Tuhan. Laqad khalaqnal insan. Insan yakni semua insan, semua manusia. Fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk ciptaan. Hatta kalau kita dibawa di kalangan malaikat, kita pun paling lebih bagus, karena Al-Quran mengesahkan ahsan takwim, ya. Malaikat ciptaan juga. Tapi kalau kita punya dimensi malakut sudah berupa yang lain, ya, auzubillah. Tadi sudah dua yang saya gambarkan ini. Jadi bisa saja rada-rada ada tanduk, ada juga, ya, ada juga apalagi namanya itu taring. Kan jelek sekali, kan?
Ya. Ya. Masih ada satu lagi setannya. Ya. Ditambah lagi kita punya malakah sifat-sifat menipu orang, berkhianat pada orang, mendustai orang, ya. Ya, muncul lagi rupa yang ketiga. Saya tidak pernah lihat setan, tapi gambarannya setan itu buruk sekali rupanya toh. Ya. Gabung-gabung itu, tapi tetap manusia. Tetap manusia, bahkan tetap ada yang dipertahankan dari wajah kita ini sekarang ini. Sehingga nanti di alam sana saling kenal, tetap dikenali kita. Ya. Ini yang lebih celaka lagi. Kamu balik yang di samping kanan saya tadinya duduk, selalu duduk bersama-sama belajar misalnya tuh. Ya. Jadi seperti itu nanti realitasnya. Nanti ketika mati baru disadari itu. Kita saksikan alamnya itu. Ketika kita bercermin di depan cermin, ya, hanya fisik kita yang bisa kita lihat. Nanti di sana cerminnya cermin alam batin, kita saksikan wajah batin asli kita. Sekarang pun sebenarnya terdapat manusia-manusia mukasyafa. Mukasyafa itu artinya bisa menyaksikan alam-alam rahasia atau alam-alam batin. Itu menyaksikan rupa dan wajah kita ini, ya. Seperti para anbiya, wali Tuhan. Ada kisah di dalam riwayat, ada cucu Nabi bernama, kalau ada dua versi, ya. Ada dua versi ini, ada mengatakan Imam Ja'far Shadiq, ada Imam Zainul Abidin. Ya. Tapi sepertinya Imam Ja'far Shadiq ini karena sahabatnya bernama Abu Basir. Ya. Tapi boleh jadi dua kejadian. Ya. Jadi di dalam sebuah apa istilahnya pelaksanaan haji, ya, banyak jamaah yang berhaji, banyak yang tawaf. Nah, sahabatnya ini, jadi namanya Imam Ja'far Shadiq, salah seorang cucu Nabi, itu bersama dengan sahabatnya Abu Basir ini. Abu Basir ini sebenarnya disebut Abu Basir tapi tidak melihat, dia orang buta. Ya, biasanya kadang buta penglihatan tapi tidak buta kalbu. Yang di akhirat itu yang buta nanti buta kalbu. Jadi ada ayat suci Al-Quran, ya, sebagian nanti dibutakan. Dia bilang, saya dulu di dunia melihat, kok saya sekarang buta? Ya, karena kalbunya ketika di dunia buta, dia tidak melihat ayat-ayat kekuasaan ilahi. Nah, jadi Abu Basir mendengar suara-suara jemaah haji, ya, tawaf, mengucapkan talbiyah. Dia mengatakan banyaknya haji di tahun ini, ya. Imam Ja'far Shadiq menimpali, ya, banyak yang datang tapi dia sebenarnya hakikatnya tidak berhaji, ya. Nah, Abu Basir heran, ya, kenapa banyak yang datang, maksudnya tidak berhaji. Pada akhirnya Imam Ja'far Shadiq istilahnya membukalah penglihatan rahasia-rahasia kepada Abu Basir, ya. Jadi dia buka penglihatan kalbunya Abu Basir, dia perlihatkannya, lihat nih, yang tawaf itu tidak semua berwajah batin insani.
Ada yang berwajah batin kera, singa, anjing, babi, ya. Orang korupsi baru hasil korupsi dipakai haji, mana bisa berwajah insani? Orang makan riba, pakai harta riba dipakai pergi haji, mana bisa berwajah insani? Orang yang selalu menyakiti tetangganya, menyiksa tetangganya, pergi haji, mana bisa berwajah insani, kan? Ya. Sesuai dengan malaka nafsaninya ini, dia pergi berhaji, itulah yang terjelma. Binatang paling rakus katanya itu, bukan rakus saja, paling apa istilahnya ya, jadi busuk-busuk pun dah makan apa, itu babi. Ya, kalau makan-makan haram-haram semua ini, haram itu sebenarnya busuk. Kalau kita lihat jelmaannya itu, ya, benda-benda yang haram itu sangat menjijikkan. Ya, kalau makan yang haram-haram ini, ya bisa saja malaka nafsaninya seperti babi. Dulu waktu saya belajar di luar negeri, ada cerita masyhur. Seorang pemuda tersingkap penglihatannya, bisa melihat itu makanan-makanan. Kalau misalnya dia tidak murni halal, ya, dikerumuni misalnya ulat. Ulatnya ulat batin, bukan ulat lahir, ya. Kalau ulat lahir ya kita lihat semua, kan. Ya. Jadi dia mempunyai penglihatan. Ini masyhur, ini cerita. Ya. Tapi menyiksa dirinya karena dia akan jijik melihat makanan-makanan. Akhirnya dia menghadap ke seorang ulama. Ulama ini istilahnya paham dalam permasalahan yang seperti demikian, irfan, ya, ilmu mukasyafa. Dia bilang kalau mau kasih hilang mudah saja, ya. Kalau mau kasih hilang itu mudah saja. Caranya kau masuk di toko sembarang saja, ya, masuk di toko sembarang saja, baru beli barangnya, baru makan. Jangan kau lihat, langsung kau makan saja. Hilang mie itu. Ya. Dan itu yang dilakukan si pemuda, akhirnya hilang itu penglihatan batinnya terhadap makanan. Jadi makanan yang sebenarnya dijual warung-warung itu, meskipun mungkin murni dari hasil dia beli sendiri, tapi bisa saja ada hal-hal yang sifatnya tidak memenuhi kriteria-kriteria ajaran ilahi. Ya ini kalau mau jadi arif, ya, mau menjadi orang yang istilahnya punya kedudukan, ya, tinggi. Tapi kalau mau jadi rakyat seperti kita ini, ukurannya fikih saja. Ukurannya fikih apa? Ukurannya fikih, ya, kalau warung kaum muslimin tak perlu lagi ditanya-tanya, makan saja di warung muslimin. Pergi belanja di pasar muslimin, dia bilang daging sapi beli saja, ya, atau ada ayam sudah tersembelih beli saja. Ini fikih, ya, mengajarkan kemudahan bagi kita. Karena kalau yang mau dijalani modelnya sebagian orang, ya, untuk selamat dari makanan yang tidak jelas, berat sekali. Mau makan ayam harus jamin penyembelihnya itu menyembelih memang secara syariat atau tidak, ya. Dia sembelih pakai bismillah kah, menyebut nama Allah, menghadap kiblat, pakai pisau besi kah,
Ya. Ataukah ada yang tiada diamalkan di situ? Satu saja tidak diamalkan di situ, bangkai kita makan. Ya. Misalnya tidak baca bismillah, bangkai. Tidak menghadap kiblat, bangkai. Tidak pakai besi, pisau dari besi, bangkai. Kan susah. Bagaimana? Susah toh? Betapa susahnya. Harus diteliti seperti itu. Ya. Belum lagi kita ini orang Indonesia pakai bumbu-bumbu, ya, bumbu-bumbu, bumbu-bumbu itu kita tidak tahu dari zat apa itu bumbu-bumbu, kan? Masako, ya, apalagi yang sejenis masako satu lagi itu apalagi namanya? Roiko, Pitsin Ajinomoto, Sasa. Dan lain sebagainya. Pokoknya sulit kalau mau jaga itu. Ya, cukuplah dengan fikih saja. Semua kita pandang bersih karena yang buatnya adalah kaum muslimin. Nah, ini semua mempunyai pengaruh terhadap ruh, ya. Jadi kenapa? Jadi bukan dari dimensi dagingnya itu atau bahannya itu, ya, karena kalau dari dimensi bahannya itu tidak ada bedanya. Makanya kita mau makan bangkai kah atau makan sembelihan kah, ya, tubuh kita tetap kenyang, kan gitu. Kita tetap kenyang, kita tetap sehat, ya, bisa tumbuh dan lain sebagainya, kan. Jadi bukan itunya, tapi dimensi malakutinya itu. Nah, itu yang disantap oleh rohani kita. Ya, itu yang menjadi makanan rohani kita. Ya. Jadi kalau kita salah satu daripada tiga ini dalam diri kita, kita istilahnya sifati menjadi malaka pada diri kita, kita tidak akan nanti di hari atau di apa istilahnya alam misali, mulai alam misali. Alam misali itu adalah alam barzah. Alam barzah itu adalah alam kubur. Jadi sejak kita ini misalnya atau sejak seseorang itu berpisah dengan badannya, terjelmalah dirinya dalam bentuk wajah barzahinya itu, misalinya itu yang dia buat, ya, waktu masih hidup di dunia itu, langsung terjelma karena kan tidak ada di tubuh badannya. Nah, sisa badan misalinya itu nanti yang terjelma, langsung terjelma. Nah, kalau kita ada salah satu ini kita malaka pada diri kita, ya, niscaya seperti itu nanti sebahagian dari rupa kita. Jadi semakin sedikit yang kita sifati ini, semakin bersih dia, semakin mendekati sempurna wajah insani kita, kan? Seperti itu istilahnya. Ya. Kalau misalnya para anbiya ilahi tentu dia murni insani. Ya. Nah, kalau kita ini belum ada jaminan murni insani ini, bisa saja insani ada tanduknya, insani ada taringnya, ya. Insani misalnya hidungnya mirip babi, mirip babi. Ya. Jadi seperti itu, ya. Dan ini disaksikan. Tadi itu kisah yang saya nukil itu dari riwayat, penjelasan riwayat. Sekarang pun ada ulama-ulama punya penglihatan demikian. Sekarang pun, ya, ada ulama punya penglihatan demikian. Ya. Ya.
Jadi tadi kita sudah singgung, ketika kita lahir tidak ada sesuatu pun, ya. Kita lahir bersih. Makanya kan di dalam Islam tidak seperti keyakinan umat Kristiani, ada yang disebut dosa warisan. Kalau kita tidak ada dosa warisan. Hatta misalnya taruhlah, ini pandangan yang paling masyhur dan sekira ini paling ma'kul, karena setiap bayi tidak punya kesalahan. Kan begitu? Apa dia punya kesalahan? Dia terima saja dirinya lahir. Ya toh? Dia terima saja dirinya lahir. Jadi apakah dia misalnya dari hasil pernikahan ayah ibu yang baik-baik, ya, ataukah misalnya tidak baik-baik, semua yang lahir bersih, ya. Hatta misalnya penganut agama lain, ketika sang anak lahir pada awal lahirnya itu bersih. Ini yang paling ma'kul, rasional. Ma'kul artinya rasional. Sebab ya tidak ada kan? Apa kemampuan bayi? Tidak ada. Dia menerima saja. Ketika dia lahir, dia terima saja. Bahwa saya lahir dari orang tua yang bagaimana, dia terima saja. Jadi bersih. Makanya juga di dalam Islam nanti dihitung perbuatan kita itu kalau kita sudah sampai balik. Ya. Ketika belum balik, belum sempurna kita punya akal. Balik itu istilahnya dia sudah punya kemampuan akal sampai pada tingkat sempurna. Benar salah, baik buruk itu sudah dia bisa bedakan. Saat itulah taklif, ya, taklif datang padanya. Ya, ini kewajiban-kewajiban, ya, datang padanya ketika sudah usia balik itu, ya, dia sudah taklif, berada pada usia taklif istilahnya, ya. Kalau misalnya tidak sholat itu sudah punya pengaruh dan dicatat sebagai berdosa kalau tinggalkan sholat. Kalau salat misalnya dicatat sebagai melakukan amalia ibadah sebagai pahala. Demikian manusia, ya. Sampai usia tertentu manusia memiliki kemampuan lebih tinggi lagi, dan kadang manusia di dalam perjalanannya itu mengalami perubahan dari akar kehidupannya awalnya, ya, akar kehidupan awalnya berubah, mengalami perubahan karena kesempurnaan akalnya itu, ya. Demikian pula kesempurnaan ma'nawiyah manusia. Ketika awal dia lahir tidak bisa dihitung kesempurnaan di sini, tapi tidak bisa dihitung juga kekurangan. Nah, nanti berbagai amaliyahnya, ya, berbagai ibadahnya itu nanti yang akan memberikan kesempurnaan kepadanya. Nah, ibadah juga, kalau kita sebut ibadah bukan hanya salat, puasa, baca Al-Quran, baca doa, ya, tapi segala hal yang berhubungan baik kepada Tuhan, kepada sesama manusia, kepada bahkan binatang dan lingkungan. Ini bisa semua kita tidak lepas daripada ibadah bagi kita, ya. Jadi bukan cuma salat itu ibadah, tapi
menghargai tetangga atau berbuat baik kepada tetangga bukan ibadah. Tidak. Ini juga ibadah. Bukan puasa ibadah, menyambung silaturahim atau menghidupkan silaturahim bukan ibadah, atau menghidupkan silatul ikhwah. Ada silatul ikhwah, ada silaturahim. Silatul ikhwah yakni menjalin hubungan saudara mukmin. Ya, kalau itu silaturahim menjalin hubungan dengan keluarga ya, yang mempunyai kekerabatan dengan kita. Semuanya berdimensi ibadah. Jadi Islam itu memandang luas ibadah. Kita duduk-duduk di sini orang sembahyang misalnya, bukan berarti kita ini tidak ibadah. Yang sembahyang itu ibadah. Bahkan duduk dalam majelis ilmu, ada riwayat mengatakan ya, mubahasa sa'a ya, itu lebih baik khairum min ibadah. Misalnya ada semalam suntuk, misalnya ada sebulanan, ada setahun, di mana di situ ada salat malamnya, ada puasanya di siang hari. Karena mubahasa mudzakara ilmu itu ya cikal bakal menguatkan keimanan kita, cikal bakal kita misalnya memilih jalan yang paling baik bagi kehidupan kita. Makanya muzakarah satu saat itu ya, itu lebih baik daripada misalnya ibadah yang sedemikian lama dilakukan. Ya, ada riwayat menjelaskan seperti itu. Bahkan ada riwayat ya, setan itu lebih takut daripada alim yang tidur ya, ketimbang abid yang bangun beribadah ini. Karena kalau abid yang bangun beribadah ini untuk dirinya saja, Allahu Akbar, sujud dan sebagainya untuk dirinya. Tapi kalau abid alim yang bangun ini itu bisa menghidayai ya banyak orang, perkataannya, ilmunya ya. Jadi ada riwayat seperti itu. Setan lebih takut daripada alim. Alim itu artinya orang berilmu yang tidur, daripada abid misalnya yang salat semalam suntuk gitu. Ya, ada riwayat seperti itu. Ya. Jadi ya ibadah sangat luas. Ya, tidaklah misalnya salah seorang di antara kalian nanti membersihkan papan tulis ini, itu dihitung tidak ada apa-apanya. Ya, itu juga ibadah. Semuanya berdimensi ibadah bagi kita dalam kehidupan ini. Sedikit lagi waktu kita ya. Jadi karena kita ini mengotori diri kita ya. Tadinya kita lahir bersih tapi kita sendiri kotori diri kita. Ya, banyaklah dimensi kenapa kita ini kotor. Misalnya kita lahir dalam sebuah keluarga misalnya yang ruhani, yang alim, yang ini kan lahir dari masyarakat biasa-biasa, misalnya orang tua yang biasa-biasa agamanya ya. Jadi berbagai dimensi ini mempengaruhi kita kan, pertumbuhan kita, ditambah diri kita sendiri. Kalau anak laki-laki misalnya ya masa-masa baru baliknya itu ya banyak misalnya mengganggu tetangga, mencuri mangganya, melempari mangganya dan sebagainya. Itu pengalaman saya waktu juga seperti itu dulu kan. Ya. Kalau perempuan banyak cerewetnya, cerita. Tidak tahu, dia bilang kalau berdosa kita cerita ini, padahal sudah balik nih. Kalau sudah balik itu dihitung, ya, ngerumpi dan lain sebagainya kan, ya. Kalau anak laki-laki gedebak-gedebuk, ya ribut. Tetangga tidur diganggu, dosa, ya. Ya. Dulu rumah saya, kolong rumah tuh bertetangga gitu yang ada rumah kayu kan, kayu begini kan, ya. Kolom, ada kolomnya kan. Kemudian ada kandang ayam
yang terbuat dari bambu. Kalau ditendang nih bola itu, pak, kena itu kandang ayam. Siang-siang hari orang mau tidur, ya biasa itu tetangga sirami ki air supaya kita pergi. Dasar kita bandel, ya begitu sih kita kerja. Ini dosa semua karena sudah balik. Misalnya SMP itu, tanah ya sekitar itu sudah balik kita. Ya. Jadi ala kulli hal kita mengotori jiwa kita, ya ditambah dengan kesenangan kita kepada dunia ini, makan, minum, tidur, itu sih kesenangan kita. Nah, kita mengotori diri kita ini sehingga tertutuplah penglihatan batin kita. Ya, tapi orang yang jalannya dari kecil bersih, itu dia terbuka penglihatannya. Ada sebuah riwayat dari Nabi SAW menjelaskan tentang ini. Beliau berkata, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanazaru ila malakutis samawat. Sekiranya setan-setan itu tidak mengelilingi, tidak menutupi atas kalbu keturunan Adam, sungguh mereka akan melihat kepada malakut-malakut langit. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa melihat rahasia-rahasia alam malakut ini, dikarenakan kita punya diri kotor. Nah, akhlak kembali bersihkan, mengajarkan kita bersihkan kembali ini. Kalau kalian masih untung masih muda, misalnya ya masuk di pelajaran akhlak, sehingga dapat pengetahuannya. Banyak orang tidak dapat pengetahuannya sehingga pada usia tua tidak sempat-sempat misalnya mau membenahi dirinya, ya. Sudah macam-macam rupanya itu, ada mie tandunya, ada mie taringnya, ya. Ada mie gelap mukanya seperti setan, ya. Seperti itu, kan? Kalau kita sekarang mungkin masih benih-benih di sini, kalaupun ada mulai tanduk masih kecil-kecil misalnya, kan? Ya masih bisa gampang dikasih hilang. Kalau saya ini mungkin sudah tua mah ini ya, sudah besar-besar milih tandukku. Ya. Sekarang harus sudah menangis-menangis bertobat misalnya, kan? Ya. Jadi sekarang kalian masih muda-muda dan masih muda untuk mengubah, ya. Kan itu kalau pohon sudah keras tidak bisa di apa istilahnya? Di ini kan, diubah kan? Tapi kalau masih muda itu bisa diubah. Ya, kalian masih muda untuk mengubah, meninggalkan adat-adat buruk, ya, memperbaiki diri. Kalau misalnya orang sudah semakin berusia, tidak bisa, susah sekali mau, tapi kadang susah, ya. Jadi ada sesuatu misalnya dia mau tinggalkan, susah sekali karena sudah sangat mengkristal, mengadat pada dirinya itu, susah sekali, berat akan dia tinggalkan. Ya, saya kira inilah kita punya pembahasan sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شغوف إلى ربه أحب رضاه